Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk menggali petunjuk Al-Qur'an, di mana pada saat ini masih banyak umat Islam yang merasa sudah cukup dengan bisa membaca Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini fungsinya adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Oleh karena itu, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka selanjutnya mesti kita teruskan dengan menggali petunjuk-petunjuknya agar kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil, di mana ketika pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat pada saat itu dinamakan dengan masyarakat jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah itu bukan hanya ada pada masyarakat Arab saja, tetapi sebenarnya seluruh umat manusia di muka bumi pada saat itu berada di dalam keadaan jahiliyah. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha nazara ila ahlil ardi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada penduduk bumi, famaqatahum arabahum ajamahum, dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kepada orang Arab dan juga kepada orang non-Arab. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Di sini ada kata baqaya menunjukkan betapa sedikitnya pada saat itu orang-orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi sebelumnya, berpegang teguh kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan satu komunitas, tetapi hanya beberapa gelintir orang saja. Nah, dalam hadis itu juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada seluruh penduduk bumi. Artinya masyarakat pada saat itu betul-betul berada di dalam kejahiliahan, baik itu masyarakat Jazirah Arab ataupun masyarakat Romawi dan Persia dan juga yang lainnya. Pada saat manusia berada di dalam kejahiliahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuknya agar bisa menerangi mereka menuju kepada cahaya kebenaran. Nah, di sini ada pelajaran yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyunya, justru berisi tentang perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Ini menjadi satu pelajaran besar bagi kita. Kenapa tidak turun pada saat itu perintah untuk melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, saum, atau mungkin menghancurkan berhala-berhala itu, ya, tetapi justru yang turun adalah perintah untuk membaca dan juga menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang telah mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam ini dibangun ya dengan dasar ilmu. Ketika di sana ada perintah Iqra, bacalah, maka pertanyaannya kemudian adalah apa yang mesti kita baca? Sebenarnya di sini meskipun tidak disebutkan objeknya yang dibaca, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ashur, Thauhid bin Ashur di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan bahwa ketika tidak disebutkan objeknya seperti itu, menunjukkan bahwa objeknya ada di tempat, ataupun
seperti seorang guru yang menyuruh kepada muridnya, wahai anak-anak, tulislah. Apa yang ditulis yaitu yang akan didiktekan oleh guru tersebut. Begitu juga ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini, di sana terdapat perintah Iqra, bacalah, yang berarti yang dibaca adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dan lebih jelas lagi Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir mengatakan bahwa ketika ada perintah bacalah, maka maksudnya adalah bacalah Al-Qur'an. Membaca petunjuk Allah Subhanahu wa taala, membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya. Karena ilmu-ilmu yang berasal dari wahyu Allah itulah yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, yang mengeluarkan manusia dari kejahiliahan. Karena kalau hanya sebatas ilmu-ilmu yang duniawi, maka itu sama sekali tidak bisa mengeluarkan manusia dari kejahiliahan. Kita lihat misalnya masyarakat Romawi, masyarakat Persia, mereka memiliki ilmu pengetahuan, tapi justru mereka masih berada di dalam kejahiliahan. Begitupun di setiap zaman, termasuk zaman kita, ketika orang sekarang berbangga dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dengan teknologi yang tinggi, tetapi kemudian mereka menyingkirkan ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka berada di dalam kejahiliahan. Nah, maka selang beberapa waktu ketika telah turun 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini, maka ayat-ayat berikutnya menjelaskan bagaimana orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah tersebut, yang menolak untuk mempelajarinya, tidak mau belajar. Ya, mereka lebih mempertahankan di dalam kejahiliahannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla innal insana layatgha. Sekali-kali jangan seperti itu, tidak seperti itu. Ya. Sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas, ya, disebabkan oleh apa? Ara'ahu stagna. Nah, di sini menunjukkan li ta'lil sebagai sebab, di mana manusia ingkar kepada Allah, melampaui batas, dikarenakan mereka melihat dirinya serba cukup, gengsi diri, ego diri, sehingga orang itu tidak mau belajar. Maka yang akan menutup seseorang dari hidayah Allah inilah, ya, ketika seseorang merasa sudah cukup dengan apa yang dia miliki, ya, apalagi ketika kebenaran itu disampaikan orang-orang yang lebih muda dari dia. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh, ya, bahkan contoh ini langsung pemimpin kejahiliahan itu sendiri. Ya, dari namanya saja sudah kita bisa mengetahuinya, yaitu Abu Jahal, bapak dari kebodohan, bapak dari kejahiliahan. Padahal sebelumnya dia adalah ketika mudanya sebagai orang yang dikenal sudah bijaksana, sehingga sudah digabungkan ke dalam kelompok para pembesar Quraisy untuk masuk ke dalam parlemen. Pada saat itu dikenal dengan Darun Nadwa, bahkan dikenal sebagai Abul Hakam, bapak dari orang yang sangat bijaksana, dari kebijaksanaan. Tetapi Rasulullah SAW lebih tepat menyebut dia sebagai Abu Jahlin, sebagai bapak dari kebodohan. Bahkan juga Rasul mengatakan bahwa dia itu saking keras penentangannya terhadap Rasulullah, terhadap dakwah Islam, ya, bahkan dijelaskan di dalam surat Al-Alaq itu bahwa dia menghalang-halangi Rasulullah SAW untuk melakukan sholat, mengancam beliau. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun dari umat ini. Nah, ini sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, bahwa fenomena kejahilian itu bisa saja terjadi di setiap zaman, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya, mempertahankan kejahiliannya, tidak mau keluar, tidak mau belajar, ya, dengan kebenaran ini akan tetap ada. Nah, jalan untuk bisa keluar dari kejahilian itu adalah tentu dengan kita bersungguh-sungguh di dalam membangun diri kita, membangun umat kita ini, umat Islam ini, di atas landasan ilmu yang kuat, ya, karena itulah menjadi prinsip, ya, bagaimana Islam ini dibangun, bagaimana umat Islam ini dikokohkan, ya, di atas dasar ilmu pengetahuan, yang ilmu itu diawali dengan mempelajari ilmu wahyu. Barulah setelah ilmu wahyu itu kokoh di dalam diri kita, maka selanjutnya juga kita perlu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang menjadi pelengkap, bahkan
ilmu itulah yang akan mempraktekkan, melaksanakan petunjuk-petunjuk wahyu. Jadi ibaratkan bahwa ilmu wahyu ini sebagai komando, ya, sebagai komandonya, sebagai komandannya. Adapun ilmu-ilmu lain yang kita pelajari, ya baik itu ilmu sosial ataupun ilmu alam, itu merupakan ilmu-ilmu yang sebagai prajurit yang akan melaksanakan komando-komando yang diberikan oleh petunjuk dalam Al-Quran tersebut. Itu mungkin yang bisa kita gali petunjuk dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa melaksanakan petunjuk-petunjuknya, sehingga kita bisa digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.